Itu karena kalkulasi korporasi menganggap bahwa kita belum puas merampok sumber daya Indonesia. Dan presiden yang sering kita terangkan diijon oleh korporasi, ya pasti kalah. Kan intinya kan begitu, dari awal kedudukan presiden itu lemah terhadap korporasi. Bukan kita anti korporasi, korporasi itu bagus, dia melakukan akumulasi. Tapi presiden sebagai kepala negara, apalagi kepala pemerintahan yang mampu buat kebijakan, dia mesti juga peras balik dong korporasi itu. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Jangan pajak rakyat yang dipakai untuk mengatasi dana yang nggak disetor oleh korporasi sawit kan. Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSN. 2 kali diberikan kucuran bahan, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Jadi saya kira, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden dan Kaisang? Namun demikian, ia mengaku siap diperiksa dan dipanggil KPK. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Tapi saat ini itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya, ternyata ada pendaftaran. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya, cek aja, cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Kasih semua datanya, termasuk ada pengusaha yang bilang itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan, bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak Wisnu? Sah nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu Bung Andre kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Soal pemanggilan Luhut Panjaitan dan putra Jokowi dalam kasus minyak goreng, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) minyak goreng akan dilakoni Kejagung. Menariknya, orang dekat Presiden Jokowi masuk ke dalam daftar. Hal ini dipastikan Jaksa Agung Muda Pidana kasus Kejagung Febri Ardiansyah ketika ditanya soal keterkaitan perusahaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan sponsor klub sepak bola Persis Solo yang dimiliki anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kita akan melakukan pemanggilan jika ada keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara, ujar Febri dalam jumpa pers Jumat 22 April. Febri memastikan Kejagung akan melakukan setiap penyidikan secara profesional dan melakukan penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ekspor CPO. Tindakan profesional diterapkan penyidik dalam proses mencari keterangan dari aksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain, ucapnya. Maka dari itu, Febri memastikan Kejagung sangat memungkinkan memanggil sejumlah aksi yang memiliki kualifikasi dan tindak pidana korupsi ekspor CPO di Kementerian Perdagangan Kemendak. Kualifikasi tipikor menyengsarakan masyarakat dalam melakukan proses pembuktian. Dari seakan pasal tersebut ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi. Tidak saja di pihak Kemendak tetapi di luar Kemendak atau ahli atau swasta, kata Febri. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana salah satunya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bersinyal IWW. Sementara 3 orang lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Komisaris PT Wilman Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group PHG berinisial SMA, dan General Manager JPT Musim Mas berinisial PT. Adapun terkait pemeriksaan, MPT diketahui memiliki relasi bisnis dengan Toba Sejahtera Group juga dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentara Buana, di mana PT Toba Sejahtera menggenggam 25% saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.
Sedangkan keterkaitan Parulian dengan Kaisang adalah karena PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik anak bungsu Jokowi itu di Liga 2 2021. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko buka suara terkait foto dirinya bersama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko sempat menjadi bahan omongan warganet karena sebuah foto dirinya bersama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. Master Parulian merupakan salah satu tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor minyak goreng. Muldoko lantas buka suara soal foto dirinya yang tengah bersama MP Tumanggor. Dalam foto tampak keduanya tengah duduk bersebelah dengan mengenakan kemeja putih. Muldoko menjelaskan kalau foto itu diambil pada 17 April 2019 silam. Kala itu keduanya berada dalam sebuah acara teater Jakarta. Acara yang dimaksud ialah nonton bersama perolehan suara melalui hasil hitung cepat yang dihadiri jajaran tim kampanye nasional TKN untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di pemilihan Presiden 2019. Itu kan dalam sebuah acara sehingga siapapun bisa foto berdekatan, kata Muldoko saat dikonfirmasi Suara.com Sabtu 23 April 2022. Muldoko mengaku hanya kenal selintas dengan MP Tumanggor. Karena pertemuan itu ia juga menyebut tidak pernah bertemu lagi dengan sosok MP Tumanggor yang juga mantan Bupati Dairi. Hal tersebut disampaikannya untuk merespon dugaan warganet akan adanya kaitan Muldoko dengan praktik mafia minyak goreng. Sekedar kenal saja, mulai saat itu sampai sekarang nggak pernah ketemu, ujarnya. Foto yang dimaksud beredar luar di media sosial bukan hanya Muldoko. Foto MP Tumanggor dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga ikut tersebar. Foto tersebut termasuk diunggah oleh akun Twitter @onlyfriends yang kemudian beredar luas di media sosial, termasuk diunggah ulang akun Instagram @undercover.id. Di foto tersebut terlihat MP Tumanggor bersama Luhut dan kemudian potretnya diambil di kantor sang menteri. Foto ini kemudian mendapat respon, salah satunya dari kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana lewat akun Twitternya @panca66. Ia menjelaskan bahwa MP Tumanggor adalah salah satu orang dekat Luhut. Ini MP Tumanggor adalah salah satu tersangka kasus minyak goreng di Kejaksaan Agung. Dia orang dekat Opung, udah tahu kan arah permainannya, tweetnya pada Rabu 20 April 2022. Kejagung buka kemungkinan periksa Luhut dan putra bungsu Jokowi dalam kasus Migor. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpeluang diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor minyak goreng. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus izin ekspor crude palm oil CPO akan dilakoni Kejaksaan Agung. Menariknya, orang-orang dekat Presiden Joko Widodo masuk ke dalam daftar. Hal ini dipastikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febri Ardiansah, ketika ditanya soal keterkaitan perusahaan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dan sponsor klub sepak bola Persis Solo yang dimiliki anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kita akan melakukan pemanggilan jika ada keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara, ujar Febri dalam jumpa pers Jumat 22 April. Febri memastikan Kejagung akan melakukan setiap penyidikan secara profesional dan melakukan penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ekspor CPO. Tindakan profesional diterapkan penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain, ucapnya. Maka dari itu, Febri memastikan Kejagung sangat memungkinkan memanggil sejumlah saksi yang memiliki kualifikasi dalam tindak pidana korupsi ekspor CPO di Kementerian Perdagangan Kemendak. Kualifikasi Tipikor menyengsarakan masyarakat. Dalam melakukan proses pembuktian dari sangka pasal tersebut, ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi, tidak saja di pihak Kemendak tetapi juga di luar Kemendak atau ahli atau swasta. Demikian Febri. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Sementara 3 orang lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group PHG berinisial SMA, dan General Manager JBT Musim Mas berinisial PT. Adapun terkait pemeriksaan MPT diketahui memiliki relasi bisnis dan Toba Sejahtera Group juga dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sementara Buana, di mana PT Toba Sejahtera menggenggam 25% saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur. Sedangkan keterkaitan Parulian dengan Kaisang adalah karena PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik anak bungsu Jokowi itu di Liga 2 2021.
Kasus dugaan mafia minyak goreng tengah menjadi perbincangan publik. Kasus itu menyeret nama Kaisang Pangarep dan Marves Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu tersangka mafia minyak goreng tersebut ialah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor MPT. Rupanya, perusahaan tersebut menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaisang Pangarep. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi turut meminta Kejaksaan Agung untuk memanggil Kaisang. Meski pada akhirnya Kaisang memutuskan hubungan kerjasama dengan Wilmar. Kalau tidak terbongkar jalan terus, kata Muslim Arbi, seperti dikutip dari Warta Ekonomi, jaringan suara.com Sabtu 23 April 2022.